Lo gimana Pak soal rekrutan Persib Bandung nih? Kalau misalnya benar datengin 3 pemain baru, ada baiknya di posisi apa aja kira-kira? Kalau posisi udah pasti kiper. Nah ini dengan ketiadaan back-back baru yang ternyata nggak produktif, apakah ini bisa jadi PR nih bagi lini tengah dan depan Persib supaya lebih produktif gitu untuk menutupi lini pertahanan yang mungkin untuk musim depan kayak mereka fokus bertahan aja deh, karena dari segi ancaman kayak nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi kalau dari segi defensif mungkin oke gitu. Gimana? Lah malah di Piala Presiden kemarin Bur yang golin malah Julio Cesar sama Matrikardi golin kan dia. Ya Mutombo malah nggak golin dan malah lini depannya juga lebih jelek lagi dibanding sama lini belakangnya. Cuman ini sih kalau menurut gue ya itu ya walaupun butuh back yang sekelas Barba kemarin bisa golin terus tapi ya ternyata Julio Cesar dan Matrikardi itu bisa juga golin juga. Cuman ya PR-nya mungkin kalau misalnya lu berharap Mutombo atau Dani Loncar nanti bisa golin apa enggak ya. Lihat kalau back mah kan by moment aja sih ya kan, ketika dia bisa dapat peluang bagus bisa golin ya itu mah set piece bisa golin ya bersyukur, kalau enggak ya udah kan. Cuman ya yang jadi kalau gue pribadi yang jadi sorotan itu sih ternyata Mutombo dan ditandemin sama Julio Cesar atau Matrikardi ternyata belum klop banget nih. Ya mungkin persiapan Igor Tolit buat Piala Presiden kemarin mungkin masih sebentar kan. Makanya gue berharap ketika lu tesnya di Bali ini sampai akhir bulan ini ya gue berharap sih Igor Tolit bisa chemistry-nya bisa lebih dapat lagi, apalagi datengin Dani Loncar lagi nih makin nih. Jangan sampai bener kata Arung, jangan sampai Persib Bandung cuman kuantitas pemain doang nih, kualitasnya malah nggak ada, percuma buat apaan gitu. Gimana Pak soal Loncar dan Mutombo ternyata statistiknya nggak sementereng Barba. Jadi dari segi penyerangan ya, bukan bertahan ya. Bukan bertahan gitu maksudnya. Tugas nyetak gol kan lini depan dan lini tengah ya. Musim lalu Persib itu anomali karena lini depannya amburadul, yang golin banyak belakang. Jadi kalau melihat musim ini, melihat yang didatangkan itu Balsa Sekulis, Luka Menalu kemarin. Luka Menalu udah golin belum sih Piala Presiden? Belum malah. Baru Balsa kan? Iya, baru Balsa. Kalau ngeliat Balsa Sekulis kayaknya ada harapan bahwa lini belakang gak usah ikut nyetak gol lah. Bener, jangan kayak musim lalu gitu. Ya kalau ngeliat Balsa ya di Piala Presiden, dia punya atributnya menurut gue lengkap ya kan. Tendangan jarak jauhnya oke, nyari posisinya bagus, finishingnya lumayan lah. Jadi menurut gue musim depan Mutombo, Daniel Loncar, Matrikardi, Julio Cesar itu bisa lebih tenang karena mereka kan banyak di belakang, nggak harus ikut-ikutan nyetak gol. Iya benar. Nyetak gol yang momentum aja, kayak benar kata Feby, misalnya set piece dia harus maju bantu untuk opsi-opsi di depan lah, bisa nyetak gol. Jadi tanggung jawab untuk nyetak gol tetap pemain depan lah. Belakangnya nggak usah. Jadi kalau Boboto dia bilang ini back minim gol, ya kan back tugasnya bertahan, jaga belakang, bukan nyetak gol. Nyetak gol itu mah bonus gitu loh. Jadi ya udah. Jadi pertanyaan kalau penyerang yang minim gol. Kalau penyerang yang minim gol tuh buat apa didatengin gitu loh. Jadi lebih baik ya udah fokusnya mungkin buat Igor Tolit fokusnya di belakang, yang nyetak gol ya Balsa Sekulis, Luka Menalu, Ragnar Doratmangun, juga Mariano Peralta, William Barros, Ramon Tanki kalau main lepas ya kan. Jadi ya memang nggak masalah sih kalau statistiknya secara golnya dikit ya 1-2 gitu, nggak masalah. Betul. Dan kita tahu Persib sekarang kan setelah mendatangkan Dani Loncar tadi yang udah gua sebut beberapa kali memang belum akan berhenti berbelanja ya. Kabarnya nih Persib bakal datengin 3 pemain minimal dengan rincian 2 asing dan 1 lokal. Nah melihat komposisi skuad saat ini lu menilai 3 pemain ini ada baiknya pemain di posisi apa nih kira-kira? Karena kita nggak tahu kan nama-namanya siapa aja kan. Iya. Kalau gue sih Bur ngelihat dengan skuad sekarang aja gue sering bilang kan ini skuad mewah banget buat Igor Tolit dan lu harus maksimalin pemain-pemain yang ada. Kalau emang lu mau datengin pemain lagi ya kalau cuman buat ngejar kuantitas buat apaan kalau kualitasnya masih sama-sama aja sama pemain yang udah didaftarin sekarang nih. Ya kalau menurut gua kalau emang lu mau datengin kiper aja, atau sama fullback kiri aja. Kiri masih kurang banget itu. Iya, ya datengin itu. Ya kalau emang lu Igor Tolit mau kiper sama back kiri. Striker sih ya butuh satu kalau emang lu mau coret Ramon Tanke ya. Ya kalau emang lu nggak mau coret Ramon Tanke kayaknya udah nggak perlu. Lu datengin kiper sama kalau emang harus asing ya, kalau emang harus asing lu datengin kiper asing dan
Bek kiri asing. yang punya kualitas Yang tentunya punya kan. kualitas. Jangan yang sama aja buat jangan apa. kayak musim lalu ada Bersibek kan ujung-ujungnya nggak kepake kan. Benar. Dia baru gabung ke klub Liga Kamboja kalau nggak salah ya. Jadi lagi lepas Persib dia engkang ke Liga Kamboja kan. Apa yang kompetisi yang liga sebenarnya di atas Liga Indonesia sekarang. secara liga, Di iya. ACL 2 sekarang kan juga Kamboja ada 2 tim kan, si Phnom Penh Crown sama Sverieng. Nah, kita lihat nih kalau misalnya Persib lolos ke fase grup Ketemu lagi ntar nih. bisa jadi Iya. kemungkinan lawan Sverieng bisa karena beda pot tuh. Sverieng iya, pot iya, 3, si Phnom Penh Crown pot 4 sama kayak Persib kan. Persib kalau lolos ke fase grup bakal masuk ke pot Di pot 4. empat ya. Pot 4 nanti sama Tampines Rovers, si Taipei dari Hong Kong sama Iya. Phnom Penh Crown. Jadi Persib nggak bakal menghadapi mereka, tapi bakal menghadapi Chong'an Hanoi kemungkinan ketemu tuh. Karena Chong'an Hanoi kan bakal main di playoff ACL Elite lawan Gamba Osaka. Iya. Kalau kalah masuk ACL 2 Cal 2. sebagai pot 1. Nah, kalau di pot 2-nya tim Asia Tenggara ada BG Patum sama Kuching City. Kucing ya. Kucing. Sedangkan pot 3 tuh ada siapa? Ada si Lion City Sailor, terus sama si Sverieng itu. Nah, makanya ada potensi nih Persib segrup sama tim-tim Asia Tenggara. Iya. Gue sih harapannya sih Grupnya nggak terlalu berat ya. kalau gue harapan sih 3-3 udah nggak apa-apa, 4 kan sekarang Asia Tenggara aja. Lolos ke 16 besar tuh urusan Nah, belakangan. baru dah tuh. Nah, Iya. mungkin di 16 besar ketemu tim Asia Tenggara lagi kan. Ya harapannya kayak gitu kan, daripada di fase grup udah mati-matian lawan tim-tim Jepang nih. Iya. Misal segrup sama Machida Zilvia, Iya. sama FC Seoul gitu. Terus nanti di 16 besar ketemu sama siapa? Sama Gamba Osaka gitu misalnya. Apa-apa Ya, tuh. udah. Mendingan dari fase grup Udah dia lah. capek berjuang-berjuang ya. Makanya. Oke, dari fase grup yang enteng-enteng aja dulu lah. Lo gimana Pak soal rekrutan Persib Bandung nih? Kalau misalnya benar datengin 3 pemain baru, ada baiknya di posisi apa aja kira-kira? Kalau posisi udah pasti kiper ya, karena bagaimanapun Teja butuh pesaing. Sampai dari beberapa episode kick-off gue selalu bilang kipernya Persib itu cuma Teja sama Fitra Maulana, satu lagi main muda. Sayang kalau misalnya kipernya nggak datangin kiper asing, karena kiper ini kan posisi yang penting ya. Kalau kita lihat di klub-klub Eropa nih banyak klub udah mulai investasi buat beli kiper mahal kan. Kayak misalnya Ederson dulu dibeli mahal, David De Gea dibeli mahal sama MU gitu. Terus Andre Onana dibeli mahal juga gitu. Jadi investasi untuk kiper tuh sangat penting ya. Benar. Itu kiper satu. Iya, benar. Dan bek kiri 2 benar kata Feby, karena 2 posisi itu yang masih butuh penguatan buat Persib. PR-nya adalah kalau mendatangkan pemain asing lagi 2 total sekarang kan udah 12 tambah 2 lagi 14. Ada surplus 3 buat mungkin 14 pemain asing nih buat main di ACL 2 karena di ACL 2 kan nggak ada Batasan. nggak ada batasan. Tapi kalau misalnya Persib nggak lolos ACL 2 kan jadi mubazir. Jadi mau nggak mau Persib harus berhitungan cepat mungkin ya, karena kan bursa transfer Super League masih sampai September. Akhir September. Kan. Mungkin menurut gua manajemen Persib lagi ngeliat nih, mereka lolos ACL 2 atau enggak? Ya harapannya sih pasti lolos ya. Setelah 31 Agustus mungkin mereka baru akan mendatangkan pemain-pemain asing Pemain itu. baru itu. Pemain baru itu karena mereka melihat oh ternyata gue main di ACL 2 atau main di ACL Challenge itu juga nggak ada batasan kan ya. Nggak ada. Jadi Persib mau melihat itu mungkin pemain-pemain ini buat nambah kualitas di ACL di AFC. Jadi ketika mereka main di Super League agak banyak diparkir nih. Jadi hitung-hitungan yang situ kan. Kalau enggak ya sayang banget tuh 14 pemain cuman 9 kan yang bisa daftar di matchday, di 6 Super League. di Super League 6 lagi nganggur tuh setiap minggu. Kan sayang banget ngeluarin gaji gede tapi pemainnya nggak bisa dimainin, kayak misalnya musim lalu udah pelajaran di Adam Persibek. Jadi menurut gua manajemen Persib kalau mendatangkan pemain ya kata Feby kualitas jangan kuantitas. Kalau memang betul-betul dibutuhkan ya, kalau kiper memang mendesak ya. Kalau benar-benar dibutuhkan Persib harus cermat nih mau dipakai di mana, di Super League kah, di AFC Champions League kah, atau di AFC Challenge League kah, atau di Piala Liga gitu. Jadi harus benar-benar dicermat lah untuk milih soal pemain. Benar, setuju. Dan memang ya harus tepat sasaran ya, jangan sampai salah langkah lagi karena kita tahu sebenarnya rekrutan pemain Persib Bandung kalau gue lihat dari musim lalu kayaknya nggak semewah Persija gitu. Tuh kayak William Barros kan ketika main di Brazil paling masih main di Serie D, Serie C kan. Tapi kan rekrutan Persija tuh kayak Maxwell, Alano, Tubarao itu pemain-pemain yang biasa main di Serie A kan. Tapi nyatanya ketika lo ditangani oleh pelatih yang tepat hasilnya ya maksimal kan. Persib bisa jadi juara Super League musim lalu, sedangkan Persija cuma jadi peringkat 3. Nah itu kan yang membedakan mungkin karena dari manajemen dan juga dari kokinya kan. Musim lalu Bujan Hodak oke banget. Nah kita lihat apakah seorang Igor Tolit bisa memimpin Persib Bandung bisa lebih baik lagi di musim depan. Oke,
Makasih banyak nih Pak Arung dan Bang Feby. Kita sudah bahas Persib Bandung sekitar ya 40 menitan lah ya. Nanti kalau ada next isu kita bahas lagi di sini. Oke, Seners, makasih banyak udah pantengin Kick Off hari ini. Sampai jumpa di podcast Kick Off selanjutnya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.